Halo pemirsa, jumpa dengan saya Dea Amelia dalam program High Tea with High End yang berkolaborasi dengan RCTI Plus. Mungkin pemirsa di rumah sudah banyak yang tahu bahwa program High Tea with High End merupakan program rutin bulanan yang dilakukan oleh High End Magazine. Di mana biasanya kita duduk-duduk cantik bersama sambil ngeteh-ngeteh, ngemil-ngemil cantik dengan menyaksikan berbagai macam hiburan mulai dari talk show, trunk show, demo makeup dan lain sebagainya. Nah pemirsa, kali ini kita membawa acara yang super duper meriah tersebut nih pastinya ke hadapan pemirsa di rumah dengan konsep yang baru agar bisa langsung disaksikan dan dinikmati oleh pemirsa. Dan tentunya juga pemirsa di sini ingin saya sampaikan bahwa kita di sini seperti biasa juga kita akan berbincang-bincang dengan berbagai macam narasumber nih ya kan yang hadir dari seluruh Indonesia pastinya yang memiliki kehebatan-kehebatan dan pasti tentunya juga kita akan membahas topik-topik yang seru nih. Well, dan hari ini tema yang akan kami angkat yaitu passion turns profession. Di mana kita akan membahas mengenai hobi-hobi atau kegemaran yang akhirnya berubah menjadi profesi atau usaha. Pasti banyak sekali yang penasaran kira-kira apa sih yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam acara kita pada hari ini, dia juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para sponsor kita untuk acara High Tea with High End hari ini. Oke pemirsa, sebelumnya juga dia ingin menyampaikan bahwa acara ini didukung oleh Brumiti, Sasa dan juga Mira South Sea Pearls. Di mana Brumiti ini merupakan brand teh premium dari Bali nih pemirsa dan mereka memiliki perkebunan teh organik sendiri. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di Bali ya, di Pulau Dewata tersebut itu banyak sekali gunung-gunung berapi di mana otomatis mengubah tanah menjadi tanah vulkanik yang menjadikan cita rasa dari Brumiti ini sangat unik sehingga nih ya berbeda dibandingkan dengan teh-teh lainnya. Dan Brumiti ini memiliki berbagai macam jenis teh mulai dari white tea, green tea, black tea, floral, fruity blend dan juga wellness herbal. Dan untuk produk yang mereka tawarkan ada banyak sekali nih pemirsa nih. Mulai dari silver needles, lalu juga ada white peony, ada organic Bali black tea, ada organic Bali green tea, Lavian rose dan juga rejuvenate. Dan selain itu juga kita didukung oleh Sasa pemirsa. Sudah pasti kenal Sasa dok ya. Sasa melezatkan benar sekali. Dan seperti kita semua tahu bahwa Sasa ini adalah merek bumbu dapur terdepan dari Indonesia. Yang pastinya nih ya kalau dia di dapur nggak bisa kalau nggak ada Sasa. Jadi untuk mungkin pemirsa di rumah nih yang ingin belajar memasak cantik atau mungkin mau cari menu-menu yang oke-oke langsung saja bisa loh ya dicek langsung atau follow di @sasa_melezatkan dan juga @kreasi_sasa untuk resep-resep praktis yang pastinya lezat ala Sasa. Walaupun stay at home bisa ya serasa kita makan di restoran. Oke selanjutnya juga tidak lupa nih pemirsa. Yang terakhir ada Mira South Sea Pearls yang merupakan perusahaan jewelry yang bekerja sama langsung dengan para petani mutiara lokal Indonesia untuk menciptakan kualitas mutiara yang sungguh luar biasa dan langka sekali. Dan tentunya pemirsa mutiara ini hanya dihasilkan di Laut Selatan Indonesia saja yang kaya akan nutrisi. Well baiklah pemirsa untuk episode perdana kali ini nih Dea mendatangkan tamu-tamu yang sangat luar biasa sekali. Sangat inspiratif juga. Tentunya nih ya wanita-wanita yang benar-benar bisa menginspirasi kita untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Ya pemirsa di rumah pasti sudah tidak sabar lagi kan penasaran dengan siapa sih tamu spesial di episode perdana kita kali ini. Well langsung saja kami undang dengan hormat Ibu Liliana Tanusudibio selaku Eksekutif Chairwoman dari MNC Group. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Baik-baik semuanya. Puji Tuhan ya Ibu ya, sehat selalu ya Bu ya. Iya. Oke deh Bu, jadi hari ini nih Bu kita akan ngeteh-ngeteh sambil ngemil cantik bersama nih Bu. Ini suatu kebanggaan tersendiri untuk saya loh Bu. Kapan lagi, benar nggak pemirsa, Dea bisa punya teman ngeteh-ngeteh cantik ya kan. Sosok wanita yang sangat inspiratif Ibu Liliana Tanusudibio. Tapi Bu, sebelum kita memulai program kita nih ya pemirsa ya, before we start our program, how about if we have sip of tea? Let's have a tea. Mari Ibu, kita nikmati tehnya. Wow. Kita coba ya. Oke. Wow.
segar ya Bu tehnya ya Bu ya. Ini adalah Iya. Bali Green Tea ya Bu ya, koleksi dari Brumiti. Oh, Oke, Ibu. oke. Bagaimana dengan kesibukan Ibu nih Bu sekarang ini di tengah-tengah pandemi ini pasti Ibu masih tetap aktif dong ya Bu ya? Iya, pastinya. Kita tahu bahwa sekarang ini semua kegiatan rutinitas itu berubah, totally berubah ya. Tapi ya kita tetap bersyukur bahwa segala sesuatunya ini baik dan kitanya semua dalam keadaan sehat ya. Jadi itu kita tetap bersyukur gitu. Jadi tetap selalu bersyukur meskipun kita rutinitasnya berbeda. Benar banget Bu, jadi benar-benar udah berubah sekali ya Bu ya. Iya. Tapi gimana Bu, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, gimana kalau kita main sedikit game boleh ya Bu ya? Biar lebih Boleh. santai nih Bu. Boleh. Ibu hanya perlu memilih nih Bu, saya akan memberikan pertanyaan, contohnya nih Bu ya. Ibu Liliana Tanusudibio, kanan atau kiri? Nah Ibu pilih Oke. kanan. Oke gitu, siap ya Bu ya? Boleh. Oke, kita mulai pemirsa ya. Biar kita mencairkan suasana nih, biar enak. Walaupun kok di tengah-tengah pandemi, pasti kan orang-orang setiap kali bertemu dengan orang lain gitu, pasti kan tegang ya Bu ya, deg-degan kan Bu. Nah kita biar santai pemirsa. Oke, Ibu Liliana Tanusudibio. Iya. Ibu lebih suka makanan asin atau manis? Asin. Asin, kita cocok berarti Bu ya kan. Oke. Lanjut lagi ya Bu ya, pertanyaan kedua ya Bu. Ibu Liliana Tanusudibio lebih memilih sibuk atau menganggur? Sibuk dong. Dibelanjain atau belanja sendiri? Belanja sendiri. Wow, berbeda jawaban dengan saya. Kalau saya dibelanjain Bu, Oh. jadi minta gitu ya kan Bu. Lebih enak belanja sendiri dong, Benar bisa banget. milih. Benar banget Ibu, setuju. Kalau gitu berarti nextnya aku akan mengganti pilihan aku menjadi belanja sendiri ya Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu ya. Seorang wanita bekerja atau di rumah saja? Bekerja dong. Bekerja, itu dia, benar sekali pemirsa. Jadi ini sebelum kita memulai masuk ke dalam program kita, jadi beberapa pertanyaan tadi sebenarnya untuk mencairkan suasana saja, di mana kita akan membahas lebih dalam lagi mulai dari hobinya Ibu Liliana Tanusudibio sampai yang akhirnya hobi tersebut bisa diangkat menjadi usaha yang cukup besar sekarang. Ibu boleh nggak sih Ibu diceritain Bu pada pemirsa di rumah seperti apa sih hobi Ibu sampai akhirnya bisa menjadi usaha yang luar biasa Bu? Maksudnya hobi jadi usaha. Hobi, yes, bener banget. Hobi jadi usaha nih Bu, ya Oke. kan? Karena tema kita kan hari ini tuh passion turns profession. Gitu, Iya, Bu. iya. Mhm. Banyak sekali sih, maksudnya ada hobi yang bisa di-turn menjadi jadi satu sesuatu kegiatan gitu ya. Yes. Mhm. Nah, hobi saya itu seperti ini ya, fashion ya. Pastinya itu hobi yang saya tekunin dari dulu mengenai fashion, dan fashion itu bisa saya suguhkan nanti. Saya ada rencana akan membuka butik gitu. Wow. Ya, jadi itu yang akan dikembangkan di situ. Dan bukan itu saja, hobinya banyak sekali sih, mengarang lagu, terus juga ada menulis. Kegiatan Banyak sekali. sosial juga merupakan salah satu hobi Ibu ya Bu ya. Banyak sekali kegiatan sosial yang sudah Ibu iya, lakukan. itu tentu Iya, kegiatan itu sudah sosial. luar biasa sekali, Iya. benar sekali. Lanjut lagi Bu, saya juga penasaran Bu, sebenarnya mungkin pemirsa di rumah juga ingin bertanya nih kepada Ibu ya. Di tengah-tengah kesibukan Ibu dengan hobi Ibu yang banyak, dengan banyak sekali kegiatan yang Ibu lakukan, bagaimana sih Bu pandangan Ibu terhadap pandemi yang ada saat ini nih Bu? Terhadap Pandemi keluarga gitu Bu, apakah nih Bu, contohnya kalau saya ya Bu ya, semenjak ada pandemi COVID-19 ini, saya di rumah makin galak makin bawel Bu. Jadi semuanya kalau masuk harus bersih-bersih, harus cuci tangan, semuanya harus semprot dulu, harus bersih dulu. Apakah Ibu juga sama nih Bu? Ini pertanyaan ibu-ibu di rumah pasti seperti ini nih. Pastinya sama ya, semua ibu-ibu di rumah selalu kalau biasanya pakai sepatu di dalam rumah boleh gitu. Jadi sekarang copot sepatu dulu dong, jangan Baru masuk gitu ya, Bu, ya? jangan taruh di situ gitu, Yes. jangan pakai sepatu di dalam rumah gitu. Apalagi ke kamar nggak mungkin pakai sepatu Ya, dong. kamar kan nggak Iya. mungkin Bu, tapi masuk ke rumah aja sekarang juga harus sudah lepas sepatu. Lepas gitu sepatu gitu. Jadi ya banyak hal sih, cuci tangan dulu, terus apa aja deh, jadi bawel. Jadi, Bu, berarti tenang aja pemirsa, kita semuanya lumrah ya Bu ya menjadi bawel karena itu untuk kesehatan kita semua sendiri. Oke, baiklah. Dan Ibu mungkin juga kalau misal kita berbicara mengenai usaha, karena kan tadi dia bertanya, Ibu memilih wanita yang bekerja atau diam saja di rumah, Ibu memilih yang bekerja. Iya. Nah bekerja itu kan aspeknya banyak nih Bu, banyak yang ada buka usaha, bekerja di kantoran dan lain sebagainya. Nah menurut Ibu, ada nggak sih Bu
tips khusus nih ya Bu ya untuk menjaga kesehatan agar tetap bisa beraktivitas nih Bu di tengah pandemi Bu? Oke, tipsnya ya, khususnya kita harus kalau keluar harus pakai masker, cuci tangan itu harus, dan jaga jarak itu paling penting Paling ya. penting ya Bu ya, benar. Dan kalau kita usaha kan ada sesuatu yang penting kita kerjakan bisa di rumah juga gitu. Jadi sekarang juga banyak Zoom call, banyak Zoom meeting seperti itu. Jadi Sebisa mungkin itu semua dilakukan dari rumah ya Bu ya? iya, bisa dari rumah. Kalau nggak bisa pun kita bisa ke kantor tapi dengan jaga jarak dan pakai masker tetap. Jadi lebih stay at home ya Bu ya? Iya. Lebih banyak stay at home. Oke, baiklah pemirsa. Nah, selanjutnya pemirsa nih ya, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lebih dalam lagi, sekarang saya juga ingin menginformasikan kepada para pemirsa di rumah nih bahwa kita setelah ini juga akan kedatangan tamu yang sangat spesial nih Bu, yang akan memberikan informasi yang sangat luar biasa sekali juga seputar UMKM Bu. Jadi pasti pemirsa di rumah juga sudah tahu dong ya siapakah yang akan menjadi bintang tamu kita selanjutnya. Yes, benar sekali. Ibu Nur Asia Uno. Oleh karena itu, mari kita akan mengundang Ibu Nur Asia Uno untuk bergabung bersama dengan kami di sini selaku pembina UMKM di Indonesia atau YAMSA Indonesia. Dan belakangan ini nih baru mengembangkan UMKM kuliner Nur Corner. Oke, mari kita sambut Ibu Nur Asia Uno. Iya. Halo Ibu, apa kabar? Apa kabar Ibu? Luar biasa. Ini ya namanya. Mari Ibu silakan duduk. Mari Ibu silakan duduk Ibu. Wow. Jadi Luar biasa, gimana pemirsa pasti iri dong sama Dea, temen ngeteh cantik Dea hari ini, wanita-wanita inspiratif yang luar biasa. Kapan lagi ya nggak kan Dea punya temen ngeteh-ngeteh cantik, wanita-wanita hebat nih Bu, bangga saya. Oke, baiklah Ibu Nur, bagaimana kabarnya, baik ya Bu ya? Alhamdulillah sehat selalu. Itu yang paling penting, sehat deh pokoknya. Bener banget Bu, yang penting itu sekarang nomor 1 sehat ya Bu ya, itu paling penting. Oke deh Ibu, ini kan kalau misalnya kita berbicara atau menyebut nama Ibu Nur Asia Uno, ini sudah pasti yang terbayang nih ya Bu ya, Wonder Woman-nya UMKM. Bener kan? Jadi Bu, boleh dong kita bercerita sedikit mengenai UMKM terbarunya Ibu Nur ya, yaitu Nur Corner nih. Boleh Bu, tolong monggo diceritakan sedikit kepada pemirsa di rumah nih Bu, UMKM Nur Corner itu Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Liliana dan Ibu Dea yang sudah mengundang saya hari ini. Dan memang nggak ada yang kebetulan ya. Jadi after berapa lama kita nggak ketemu ya, Bu Liliana? setengah tahun ada ya. Setengah tahun. Jadi Selama udah- pandemi ya Bu ya? Iya, jadi udah kangen-kangenan setiap kali kita cuman di Chat group. WhatsApp grup aja udah halo-halonya. Iya, jadi UKM itu kan Bang Sandi ya awalnya Yes. ya, dia Bapak UKM, jadi saya mau nggak mau Menjadi ikut ibu. terlibat juga. Tapi memang kebetulan karena kebanyakan ini sekarang emak-emak kan, jadi saya mesti Turun membawahi juga. turun ke Yes. bawah untuk supaya membantu mereka. Jadi karena sekarang lagi pandemi gini, Yes. COVID, jadi memang agak sulit ya ekonomi. Ya udahlah, jadi saya pikir Bang Sandi itu waktu pergi kita lagi liburan, dia tuh sempat berhenti di coffee shop gitu. Non, aku kepengen deh dibikinin kayak gini gitu. Tempat yang kecil aja, nggak usah besar gitu. Ya udahlah, saya filmin ceritanya. Akhirnya pulang ke Jakarta tuh langsung dapet ide. Memang tadinya tuh tempat sebetulnya garasi yang biasa tempat buat kumpul-kumpul si pegawai gitu. Akhirnya saya punya kepikir langsung, aduh ini kayaknya tempat ruangan kalau nggak dipakai manfaat sayang banget gitu. Ya udahlah, cocok kayaknya di sini. Ya udah, jadi mulai Desember itu saya renovasi, akhirnya Januari mulai saya buka si Nur Corner itu. Oke, nah kalau dari menu andalannya Nur Corner sendiri nih Bu, apakah itu Bu? Iya, itu kan waktu kita zaman Bang Sandi masih di driving range, Yes. itu ada tukang bubur yang di parkir timur tuh yang enak banget. Ya udahlah, dipanggil lah sama Bang Sandi. Waktu itu masih driving range orang golf ya, sampai akhirnya pindah, terus kita ikutin pindah juga si abang ini. Untungnya dia mau emang. Ya udah, semua orang nyariin gitu. Bubur yang waktu di driving mana sih Nur, mana sih? Ada, saya bilang ya udah. Akhirnya saya bikin tadinya di Bulungan juga, tempat Bang Sandi berenang sama basket. Ya udah, sejak ada Nur Corner ya udah di sini aja dulu kamu mangkalnya deh, karena masih ditutup
Alhamdulillah semua orang rupanya memang udah kayak orang Favorit. ngidam. Favorit ya Bu ya. Menu Jadi favorit. memang terkenal juga jadi bubur terenak se-Asia Tenggara Bu. Dan buburnya sudah hadir di sini ya Ibu ya. Ini coba kita Wow, bikin luar ya. biasa sekali. Nanti boleh kita cicipi bersama ya Bu ya. Iya. Oke, itu waduh aku udah kayak langsung tergiur ya Bu ya. Pengen mencicipi, nanti kita akan Iya, cicipi luar bersama pemirsa. Tapi sebelumnya nih dia juga ingin bertanya kepada Ibu Liliana Tanusudibio. Kan seperti yang sudah Ibu katakan tadi di awal segmen kita bersama ya Bu ya. Ibu mengatakan bahwa Ibu akan memulai bisnis fashion ya, opening fashion store nih Bu yang baru. Jadi kalau Ibu Nur sudah ada Nur Corner, kata Ibu Liliana akan membuka fashion store nih Bu. Boleh nggak sih Bu dikasih bocoran sedikit gitu Bu untuk pemirsa di rumah. Kira-kira ini seperti apa sih nanti gambarannya? Apakah akan mengangkat kain batik atau kain-kain tradisional seperti itu Bu? Oke. Fashion itu adalah salah satu dari my passion. Jadi selama ini saya kepikiran juga apa sih yang bisa saya tuangkan gitu untuk khususnya untuk UMKM ya. Jadi saya kepikiran juga untuk membuat fashion store yang mana nanti bahan-bahannya itu dari bahan-bahan seperti batik, seperti tenun, seperti songket gitu. Jadi banyak sekali sih kain-kain Indonesia yang begitu cantik dan bagus yang bisa dijadikan bahan jadi gitu. Jadi kan itu bahan-bahan kain yang cantik kalau kita desain dengan baik pastinya hasilnya juga lebih baik. Yes, benar. Jadi banyak ini seperti ya, itu. Ya, seperti ini. Seperti yang Ibu. Cantik sekali. Jadi cantik kan. Jadi Dari produk harus Indonesia iya, ya. harus Yes, benar. dibikin. Jadi ini karya Ibu Lili. Iya, Wah, jadi cantik kalau sekali. Ibu dari tadi diem-diem aja. Harusnya kan Ibu bilang, ini loh Dea karyanya saya Bu, cantik banget. Dari tadi aku udah lirik-lirik ya pemirsa, cantik sekali bajunya Ini Ibu tangan hari Garut ini. nih, Oh, ini dari- dari Garut ya Bu kainnya Bu ya. Cantik ya pemirsa ya. Oke, dan tentunya ini juga bisa untuk membantu menopang UMKM ya Bu ya nanti ya Bu tentunya, karena pastinya. kita kepikiran ke situ ya. Jadi kita harus apa sih yang kita bisa kembangkan untuk masyarakat ini gitu. Jadi mereka kan kepandaiannya itu bikin Yes. membuat kain yang begitu indah. Tapi kalau nggak dibikin menjadi satu fashion, tentunya ya cuma kain aja Kain kan. aja, Jadi iya. oleh sebab itu kita harus membantu mereka untuk menjalankan semuanya itu supaya menjadi barang jadi gitu. Benar sekali luar biasa. Dan tentunya secara tidak langsung itu juga membuka lapangan kerja baru ya Bu untuk mereka yang membantu juga mengurangi angka kemiskinan juga. Wow, luar biasa sekali pemirsa. Jadi memang dari satu ide ya kan UMKM itu bisa menghasilkan banyak sekali hal-hal positif ya Bu ya. Wow, keren banget. Oke, nah selanjutnya nih pemirsa, Dea juga ingin kembali bertanya kepada Ibu Nur. Ibu Nur, kalau untuk memulai usaha ini kan nggak mudah ya Bu ya. Pasti kan kita perlu niat, komitmen, lalu juga punya waktu yang harus dibagi-bagi nih Bu. Bagaimana caranya biar kita bisa memulai bisnis sendiri itu tapi tanpa harus meninggalkan tanggung jawab kita mengurus rumah tangga. Karena kan pasti pemirsa di rumah juga banyak nih ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sekarang lagi pandemi ya Bu ya. Jadi lebih banyak WFH, lebih banyak di rumah aja. Mereka ingin memulai usaha tapi mereka bingung nih, bagaimana sih caranya supaya bisa membagi waktu Bu? Iya, memang agak ini ya dalam keadaan sekarang ini serba salah judulnya ya. Tapi justru membawa hikmah karena di sela-sela tentunya pasti kita ibu rumah tangga harus memprioritaskan ya suami Yes. dan anak dan rumah ya. Kita harus benar. multi talent. Tapi kalau anak-anak lagi tidur, misalnya kayak Sulaiman ya, dia selesai sekolah from home-nya itu kan jam 1:30 gitu. Nah, waktu senggang itulah kita justru bisa berkarya gitu loh. Iya, Jadi kita benar. harus pinter-pinternya memberikan waktu Yes. yang memang luang gitu. Nah, jadi untuk suami ya Mas Andi juga kerjanya dari rumah juga, tapi ya disitulah kita jadi justru bisa waktu luang itu yang kita pakai untuk bisa memanfaatkan yang lain gitu. Jadi mencuri-curi waktu ya Iya. Bu ya, kita pintar-pintar mencuri-curi waktu untuk melakukan kegiatan kita gitu ya Bu. Iya. Oke baiklah. Nah terus dia juga penasaran sih tanggapan dari Ibu Liliana dan juga Ibu Nur bagaimana mengenai seberapa pentingnya nih Bu seorang wanita itu mempunyai usaha sendiri. Nah mungkin dari Ibu Liliana bagaimana Bu? Menurut Ibu seberapa penting sih Bu seorang wanita bisa membuka usahanya sendiri Bu? Menurut saya penting ya juga kalau misalnya kita sebagai wanita punya kemampuan untuk melakukan itu. Jadi kita selain kita mempunyai kesibukan, kita juga melatih otak kita supaya Iya, kita nggak Betul. nggak di rumah saja.
nggak bosan. Bener-bener, Iya, nggak bener, bosan bener, gitu. bener, Jadi bener, kita bener. lebih pandai juga dan kita bisa memposisikan diri kita juga sama dengan suami kita. Yes. Mengerti apa yang suami kerjakan, kita juga ngerti gitu. Kita Jadi, bisa membantu juga bisa jadinya Bu ya, membantu, emansipasi iya. wanita ya Bu ya, luar biasa. Nah kalau dari Ibu Nur monggo Ibu, seperti Iya. apa Bu tanggapan Ibu? Iya, supaya kita juga bisa membantu para UKM ya, apalagi Ya. sekarang PHK bertambah ya, jadi kita juga bisa bermanfaat untuk mereka untuk saling memberikan info Iya, ya, benar. apalagi dalam keadaan sekarang sangat miris ya, memang Iya. banyak UKM-UKM yang mereka tuh mengeluh gitu, makanya alhamdulillahnya sejak ada Nur Corner, jadi saya mewadahi karena mereka bingung kemana saya harus jualannya, sekolah-sekolah tutup ya kan, yang biasa Iya. mereka jualan di tempat mall. Jadi akhirnya saya bilang ya udah boleh ditaruh di tempat saya, nanti kita bantu jualin. Nah Yes. itu salah satu kenapa saya bikin Nur Corner supaya untuk mewadahi mereka. Alhamdulillah sih Yes, benar sejak sekali. ada Nur Corner penjualan mereka naik Naik, gitu. Meningkat ya Bu ya, luar biasa. Jadi memang ternyata punya usaha sendiri itu cukup penting ya Bu ya. Iya. Karena selain kita bisa menyalurkan hobi kita, setelah itu juga kita bisa membuka lapangan kerja baru untuk mereka yang membutuhkan ya Bu. Betul. Oke, luar biasa sekali. Baik pemirsa, kita lanjut lagi nih. Dia juga ingin bertanya-tanya lagi kepada Ibu Liliana Tanusudibio. Ibu, kalau Ibu kan pasti semua orang tahu bahwa Ibu tuh sosok wanita yang cukup sibuk ya Bu ya, dengan kegiatan Ibu, lalu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya nih Bu. Nah bagaimana sih cara Ibu dan juga pengalaman Ibu pribadi untuk membagi waktu nih Bu antara bekerja dan juga tanggung jawab di rumah nih Bu? Bagaimana Bu? gitu ya. Nah itu pintar-pintarnya kita juga, jadi kita harus punya hikmat dari Tuhan ya tentunya, bahwa mana sih yang terpenting dalam apa yang kita harus kerjakan gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau keluarga adalah nomor satu bagi Prioritas saya. ya, Bu, ya? Prioritas pertama. Meskipun sesibuk apapun saya di kantor, kalau keluarga yang membutuhkan pasti saya tinggal. Oke. Karena keluarga memang itu yang itu merupakan satu tanggung jawab kita. Sebagai ibu kita harus bertanggung jawab kepada anak kita, sebagai istri kita bertanggung jawab sama suami kita gitu. Yes, Jadi benar sekali. apapun yang related to keluarga itu nomor Itu satu. nomor bagi satu ya Bu. Jadi kita Ya, harus bagi saya. menentukan mana prioritas kita terlebih Iya. dahulu ya, keluarga atau pekerjaan. Kalau Walaupun pekerjaan pekerjaan sama-sama penting ya Bu. kita bisa bagi-bagi mana Yes, yang bisa benar. pekerjaan yang prioritas atau Iya. yang mana yang bisa ditinggal gitu kan. Yes, Ada pekerjaan yang bisa ditinggal juga. Jadi seperti itu. Jadi memang harus ditentukan prioritasnya dulu ya Bu ya, dan keluarga nomor satu. Keluarga Luar nomor biasa satu. sekali, pemirsa. Oke. Jadi untuk ibu-ibu di rumah nih bisa dicontoh sekali nih, bahkan harus dicontoh ya, bahwa prioritas nomor satu itu adalah keluarga ya Bu ya. Karena pekerjaan tuh masih bisa dibagi-bagi, masih bisa ditunda terlebih dahulu, tapi keluarga nomor satu, always nomor satu. Oke, baiklah. Nah, lanjutnya dia ingin bertanya kepada Ibu Nur. Ibu sebagai salah satu pendiri UMKM nih, apa saja sih hal-hal yang perlu diketahui untuk para pengusaha UMKM dalam merintis bisnisnya nih? Awal-awal nih Bu, apa sih yang perlu mereka ketahui Bu? Oh ya, yang sudah pasti sih mereka harus tahu ya apa passionnya mereka gitu loh. Karena kalau nggak tahu sukanya apa susah juga Iya, ya. Jadi benar. mereka nggak suka sesuatu yang mereka nggak seneng ngerjainnya juga mereka nggak happy. Jadi apa dulu yang mereka mau, yang mereka suka itu yang harus mereka tahu ya. Jadi misalnya mereka seneng kuliner ya dia kerjain kuliner, dan apalagi sekarang atau handicraft ya. Iya, benar. Semuanya kerajinan. Jadi bisa dikembangkan. Nah, dari situ baru kita memberikan pelatihan OKOC ya yang Bang Oke. Sandi bikin. Jadi ada pelatihan, pembimbingan ya, pendanaan sampai akhirnya nanti mereka kita kasih pinjaman di bimbing selama 3 bulan. Nah, dari situlah baru mereka alhamdulillah bisa berjalan dengan sendirinya gitu. Oke, baiklah. Dan selanjutnya Bu, boleh diberikan masukan nih, mungkin dari Ibu Liliana terlebih dahulu boleh, lalu juga dari Ibu Nur, bagaimana sih cara kita untuk mendukung UMKM di Indonesia selain seperti tadi ya Bu, kita membuka usaha sendiri, ada nggak sih tips-tips atau cara-cara lain untuk kita bisa mendukung UMKM di Indonesia ini semakin berkembang Bu? Silakan Ibu. Tipsnya ya, pertama harus melihat produknya sendiri ya. Iya. Jadi produk itu apa yang mau dikembangkan, produknya itu harus baik ya. Jadi kalau sesuatu yang ingin dikembangkan itu harus produknya baik ya, dulu, Benar kualitasnya sekali. baik. Kualitasnya harus nomor satu ya Bu ya. Iya, terus desainnya juga baik seharusnya ya. Dan biasanya itu
seseorang itu bisa lebih unggul kalau dia kreatif, Iya. lebih kreatif, lebih berbeda, lebih unik gitu. Yes. Jadi seperti itu. Jadi Mencari celah ya Bu ya? Iya, Oke. harus jeli Harus jeli, dari benar setiap sekali. UMKM itu ya kan. Betul, kira-kira kayak sekarang apa sih yang lagi dibutuhkan Iya. masyarakat? Kayak Masker, Iya. face shield, hand sanitizer, Iya, ya. seperti kayak gitu. Semua yang berhubungan deh, bisa juga tas yang memang sekarang lebih isinya apa aja Iya, yang iya. bisa dibawa. Jadi memang Yang ada harus kompartmennya, Iya. bagaimana. Pokoknya harus benar-benar kreatif yang deh. dibutuhkan, betul. Iya, yang Harus jeli ya, Bu, diperlukan ya? dan jeli. Memanfaatkan keadaan yang pertama, Betul. jeli juga melihat keadaan, lalu mencari ini kira-kira celahnya apa sih, kita bisa Iya, masuk dari mana, seperti itu ya Bu ya. Oke, baiklah. Selanjutnya terakhir Ibu boleh nggak sih kasih pesan-pesan untuk para UMKMers nih Bu, sebutannya UMKMers nih ya Bu ya, dari Ibu Nur, monggo Ibu. Ya, tetap semangat ya. Kita harus selalu berpikiran positif karena memang sekarang ini justru UMKM lah yang justru memegang peranan karena selain di sini kita juga untuk ditantang ya, apa yang kira-kira kita bisa bikin dan sudah saatnya kita bangkit Indonesia ini ya. Jadi benar memang ternyata bisa. Segala sesuatu itu nggak ada yang nggak bisa, tetapi kitanya yang harus bisa kreatif dan selalu berpikir positif dan selalu semangat itu. Benar, selalu Iya, benar. semangat ya. Selalu Selanjutnya dari Ibu Lili, apa Ibu pesan-pesannya untuk UMKMers nih Bu? Iya, seperti Ibu Nur tadi ya sudah Diborong. sudah diborong. Sudah diborong semua Ya, Ibu Nur ya. Bu Liliana ini kalem banget, selalu dia yang selalu yang bener lady banget. Jadi Aduh, sudah diborong sementara- semua sama Ibu Nur. Jadi memang kita harus semangat, tetap Benar. semangat pada UMKM semuanya, harus tetap semangat. Yang seperti kita bicara tadi, kita harus bisa cari celah ya. Cari celah. Mana betul. yang peluang peluang yang mana bisa yang kita bisa masuk. masuk. Ya, Harus jadi kreatif. ya, dan lewat digital Iya. kita juga bisa untuk Harus penjualan. pinter-pinter marketingnya Betul gitu ya. Sekarang udah Dan nggak boleh malu juga ya Bu sekarang untuk memulai usaha, karena mungkin anak-anak muda kan masih ada yang untuk memulai usaha masih malu-malu Iya, nih Bu. nggak Jadi perlu malu. nggak perlu malu, Kalau itu bener halal banget. ya. Bener banget, selama halal ya Bu, bener Selama nggak Bu? halal, why Bener, not, selama gitu. halal loh itu. Luar biasa Penting kata-kata halal. tersebut. Bener sekali tuh, selama halal nggak perlu malu ya Nggak kan? perlu malu. Bener banget pemirsa di rumah, jadi bisa langsung mulai usaha, coba dicari celahnya, kita cari idenya. Oke, baiklah. Jadi pemirsa kalau misalnya bisa kita rangkum nih ya, topik hari ini tuh luar biasa banget. Jadi kita itu bisa memberikan atau membuka lapangan usaha yang baru untuk banyak orang yang membutuhkan pastinya, dan tentunya kita bisa memulai usaha kecil atau UMKM ini yang seperti sudah dikatakan oleh Ibu Liliana dan juga Ibu Nur tadi, bahwa kita bisa memulai semuanya. Pertama, tidak boleh malu, harus pintar mencari celah ya Bu ya, lalu juga memanfaatkan keadaan yang ada, dan niscaya ya kalau misalnya kita kerja keras, semangat, pasti semua bisa berhasil. kuncinya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Oh, ada 4 kunci yang harus diingat ya pemirsa ya, Oke, benar oke. sekali. Oke, baik pemirsa, nah sekarang nih Bu, mohon maaf Bu, lapar Bu, tadi saya masih terngiang-ngiang oleh buburnya, mungkin kita bisa mencicipi buburnya ya Bu ya. Dibuka udah. Iya, makanya. Jadi gimana kalau kita akan mencicipi buburnya bersama-sama nih? Nah, wow, sudah ada, baiklah. Boleh saya bantu ya, Kerupuknya mana? permisi. Kerupuknya. Oh, ada kerupuknya. Ada nih, kerupuknya katanya. juga, luar biasa. Maaf Ibu, Kerupuk silakan. khusus. Ada kerupuknya loh. Baiklah. Aduh. Kerupuknya belum dikeluarin Iya, nih. silakan, Ibu. Wow, kita akan mencicipi buburnya bersama-sama. Oke, sembari kita menunggu kerupuknya diambil ya Bu ya, untuk pemirsa di rumah pasti pengen juga ngiler. Oke, biar nggak ngiler jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya. Halo pemirsa, kembali masih bersama dengan saya Dea Amelia, pastinya dalam program High Tea with High End live streaming di RCTI Plus. Jadi untuk kalian pemirsa yang baru bergabung, langsung saja bergabung ya, karena kita punya banyak sekali topik yang menarik dan tentunya bintang tamu yang sungguh luar biasa hari ini. Well pemirsa, sekarang pastinya nih ya, Dea masih ditemani oleh dengan wanita yang sangat hebat, Ibu Liliana Tanusudibio, dan kita sudah ada bintang tamu yang baru ya Bu ya di sini. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang tidak kalah menginspirasi
inspiratifnya juga nih, menginspirasi kita semua juga pastinya pemirsa, sudah ada di sini bersama dengan kita semuanya Ibu Samira Al-Jufri. Halo, apa kabar Ibu? Baik, halo. Aduh, luar biasa sekali. Jadi Ibu Samira Al-Jufri ini berkecimpung di dunia fashion ya, jewelry fashion. Jewelry tepatnya. Yes, tepatnya jewelry. Jadi ini merupakan founder dan juga owner dari Mira South Sea Pearls ya Bu ya. Wow. Jadi kalau boleh diceritakan sedikit nih Bu, mungkin langsung saja pemirsa di rumah pasti penasaran apa sih itu gitu kan. Pasti pengen tahu juga lebih dalam nih Bu. Kalau boleh diceritakan seperti apa sih usaha dari Ibu Mira sendiri yang mungkin ada nggak suka dukanya, konfliknya sampai akhirnya tuh bisa menjadi usaha yang luar biasa. Dan ini merupakan juga tergolong membantu UMKM juga ya Ibu ya, karena banyak sekali menggunakan tenaga kerja dari para petani-petani juga dari lokal Indonesia. Boleh diceritakan Ibu, monggo silakan. Oke, first of all makasih. Senang banget sekarang udah bisa hadir di sini, udah bisa sharing my experience. Yes. Jadi tergolong untuk konfliknya ya. Panjang banget sih ceritanya. Jadi dari awal aku start ini dari aku umur 16 tahun. Nah, jadi memang karena keluarga dulu sudah berkecimpung di bilang mutiara, tentunya mama saya. Jadi saya lahir memang dari dulu main mutiara. Oke, memang dari Karena dulu kami sudah dari main Lombok mutiara. ya. Oke. Kalau tahu Lombok itu memang terkenal dengan mutiara Indonesia. Dan Mira South Sea Pearls ini berdiri semenjak saya waktu itu pertukaran pelajar ke Jerman. Saya melihat di sana ternyata kalung dari Indonesia, mutiara Indonesia ini terbilang valuable dan sangat dihargai. Maka dari itu saya pulang ke Indonesia dan mencoba untuk start Mira South Sea Pearls. Oke, tapi kalau untuk suka dukanya sendiri banyak nggak sih Bu? Aduh banyak banget ya, apalagi muda banget waktunya saya bekerja dan teman-teman saya yang lain lagi main-main ya Bu, Happy-happy ya Bu ya. fun, Iya. benar banget. Tapi karena memang ayah saya meninggal pada saat waktu saya muda, jadi kami tadinya tinggal di Jakarta. Ayah saya meninggal karena ibu saya takut tinggal di kota besar Bu ya. Jadi kami pulang karena mamaku orang Lombok. Jadi memang suka dukanya banyak banget. Ya. Oke, lalu kalau misalnya kita boleh tahu juga nih Ibu Mira, apa sih yang membedakan nih ya Mira South Sea Pearls ini dengan perhiasan lainnya nih atau mutiara-mutiara lainnya nih? Apa sih yang membedakan atau menjadi ciri khasnya Bu? Oke, Mira South Sea Pearls ini berasal dari nama saya sendiri, Samira, yang ternyata setelah saya cari tahu artinya, itu adalah dalam bahasa Sanskerta itu artinya Mira itu lautan. Jadi saya mungkin rasanya sudah born, iya sudah menjadi takdir saya. Menjadi takdir. Iya, jadi the pearl choose me gitu. Rasanya seperti itu sih. Jadi yang membedakan saya dengan yang lain, saya ini bekerja sama dengan petani lokal yang ada di Indonesia, terutama di Lombok, di daerah Lombok dan Kepulauan Maluku. Jadi saya istilahnya membantu mereka untuk fair trade system. Di mana yang kita orang Indonesia nggak tahu sih apa sih South Sea Pearls ini. Sebenarnya South Sea Pearls ini adalah mutiara laut selatan yang paling dihargai di seluruh dunia Bu. Jadi mutiara Indonesia ini memang valuable banget karena kerang Pintada maxima ini hanya bisa dibudidaya di South Sea area which is Indonesia, Filipina dan Australia. Itu di mana laut yang punya banyak nutrisi ya? Betul sekali, di mana kerang Pintada maxima ini, jadi kerang ini saya ada bawa. Bagus ya. Bagus sekali Ibu, iya benar. Ini mother of pearl-nya sih nggak tahu udah ratusan tahun ya umurnya. Jadi ini yang kita budidaya, kita breeding agar bisa menghasilkan mutiara paling baik dan kita bisa ekspor untuk ke seluruh dunia. Atau kalau bisa boleh diceritakan Ibu, apa sih yang paling membedakan nih mutiara dari Mira South Sea Pearls ini? Apa sih ciri khas khususnya nih bila dibandingkan dengan mutiara-mutiara lainnya? Oke, saya ini ada dua bisnis. Jadi dalam mutiara ini saya wholesale, yang tadi seperti bilang saya bekerja sama langsung dengan local farm. Jadi setiap mutiara yang dari Mira South Sea Pearls ini memang benar-benar dari source-nya, from the source to you, itu journey-nya panjang banget. Jadi saya ada
supply untuk wholesaler di Hong Kong dan juga untuk desainer-desainer di luar negeri seperti di New York. Jadi mutiara-mutiara kita ini udah dipakai sama Hollywood stars juga. Oke, oh jadi membedakan tuh sudah sampai ke Hollywood ya Bu. Iya, Wow, dan, luar biasa sekali. Dan juga desain yang saya buat, jadi saya ada 2 wholesale dan desain saya sendiri yang saya buat itu based on my journey travel around the world. Karena biasanya setiap bulan sebelum COVID ya, sebelum COVID-19, saya memang mempromosikan mutiara Indonesia ini keliling dunia. Luar biasa. Jadi Berarti dalam setiap mutiara itu ada ceritanya ya Bu ya. Jadi each design dari kita itu memang ada koleksinya. Waktu itu saya di Jepang, saya ngeluarin koleksi Hana and Chu. Jadi saya duduk di salah satu taman di Jepang bagus banget ya. Jadi itu saya terinspirasi, saya buat dengan jewelry. Oke. Begitu Tapi juga. Bu, kalau boleh diceritakan Ibu, tadi kan Ibu berkata bahwa katanya itu banyak sekali konflik juga nih yang dilewati nih, ya kan Bu? Boleh nggak sih disebutkan salah satu konflik atau mungkin apa ya, dukanya nih selama menjalani usaha ini nih Bu? Ada nggak sih yang benar-benar kayak, wow ini berat banget tapi nggak boleh give up nih, harus tetap usaha, harus tetap semangat nih. Apa itu Bu? Yang paling berkesan sekali? Tentunya Bu Liliana dalam setiap berusaha pasti Pasti ada dukanya juga. dukanya pasti ada ya, Tantangannya. tantangannya. Cuman yang paling berat buat saya karena saya menjalankan semua ini sendiri Karena tanpa ada ada persaingan bisnis. Yes, persaingan bisnis dan lain sebagainya. benar. bisa. Jadi sebenarnya persaingan bisnis banyak, tapi memang karena kita punya ciri khas sendiri dan each piece itu memang dari source to Iya, the yang the perjalanan final panjang itu product ya. itu punya journey sendiri. Dan di setiap desain yang saya buat itu memiliki cerita masing-masing. Jadi dan nggak ada kembaran gitu. Jadi walaupun bentuknya sama tetapi ada sesuatu yang membuat dia berbeda. Iya, iya. Dan kendala terutama yang saya hadapin setiap pameran ke luar negeri saya selalu sendiri. Bawa barang itu gotong-gotong sendiri. Emang bisa ya? 3 koper. Karena terpaksa terjadi bisa gitu. Nggak tahu Terus kekuatan dari maksudnya mana Bu. imigrasinya itunya. Itu kita sudah lengkap, surat-surat oke. sudah Surat-surat lengkap. sudah Jadi lengkap untuk ya. bawa kan kita harus ada surat SPMB namanya surat bawa untuk bawa barang ke luar negeri agar suatu saat kita Bisa balik lagi. ke Indonesia. Itu semua sih udah Udah diurus sudah semua, diurus. surat-suratnya. Kebanyakan ya kendalanya itu kadang sedih ya sendiri di negara orang sampai segininya nih bahwa kepingin memperkenalkan mutiara Indonesia di Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Yes, benar harus semangat. Boleh kita berikan apresiasi ya, tepuk tangan ya, luar biasa sekali. Ini Wonder Woman-nya Indonesia juga nih berarti ya, memperkenalkan budidaya Indonesia ini sampai ke luar negeri ya Bu ya. Iya, karena nggak banyak yang keren, tahu. keren. Iya. Tapi semoga pasti nanti akan ada tiba saatnya di mana semua orang akan mengenal nih ya Mira South Sea Pearls. Amin. Oke. Nah, selanjutnya ini saya ingin bertanya kepada Ibu Liliana Tanusudibio. Ibu, boleh tahu nggak sih perhiasan seperti apa sih yang paling Ibu suka nih? Boleh diceritakan nggak Bu? Tipe perhiasan apa? Maksudnya kan macam-macam Bu, ada diamond, ada mutiara, ya kan Bu? Saya lebih suka perhiasan itu yang desainnya itu simple atau yang unik gitu. Kalau Oke. yang terlalu mass product aku nggak suka. Oh, jadi nggak yang lifetime ya Bu? Ibu suka yang unik gitu ya Yang Bu ya? unik atau yang simple untuk lifetime. Oke, jadi yang benar-benar Very, pokoknya lebih- punya nilai tersendirinya lebih gitu ya Bu? klasik, Yes. lebih oke menurut saya karena itu bisa long lasting kan dipakai. Kalau cuma fashion sesaat ya hilang gitu aja. Iya benar. Jadi nggak cuman terikut yang cuman ngikutin zaman gitu aja ya Bu ya. Pokoknya yang bisa benar-benar pokoknya dia punya model unik. Terus juga lifetime juga ya kan Bu. Jadi nggak kayak apa ya, nggak ketinggalan zaman gitu ya Bu ya. Masih bisa terus dipakai dan terus dipakai terus. Kalau misalnya yang nggak nggak long lasting itu biasanya mereka satu desain semuanya ngikutin, Iya, benar. semua pakai seperti itu. Jadinya pasaran ya Iya, Bu jadi ya pasaran. jatuhnya. Bener banget Bu, bener banget. Itu kendala wanita Bu. Iya. Wanita tidak mau kalau misalnya pakai barang yang pasaran, biasa banyak soalnya kembarannya Bu. Tapi Benar-benar. lucunya kalau ada orang pakai bagus, semua pada ngikutin ke Iya, situ. pasti kayak gitu Bu. Itu sudah menjadi apa ya? Trademark kayaknya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya emang kita lihat,
wow, Ibu Liliana pakai brosnya cantik ya. Besok saya juga pakai bros di sini, Bu ya. Kan mah biasanya ya, Bu ya, dibikin makin besar kayak gitu. Bener gak sih, Bu? Iya kan, tapi selama kita membawakan contoh yang positif nggak apa-apa. Kita mengajak orang untuk yang positif-positif nggak apa-apa ya, Bu ya? apa sih. Nggak apa-apa, oke baiklah. Kalau untuk kami, Ibu Mira sendiri nih, aku panggil Kak atau Ibu sih, aku jadi bingung. Panggil ibu aja, nggak Ibu apa-apa. aja, Karena emang aku baiklah. udah punya anak. Oke, Basically aku baiklah, udah Ibu punya Mira, anak. baiklah. Untuk Ibu Mira sendiri nih, menurut Ibu Mira nih ya, Ibu Liliana itu cocok dengan perhiasan yang seperti apa sih? Kalau tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa Ibu Liliana itu sukanya yang unik ya, Bu ya, yang klasik. Nah, kalau dari sisi pandang Ibu Mira nih, melihat Ibu Liliana Tanusudibio, sosok Ibu Liliana ini cocoknya tuh perhiasan seperti apa, Bu? Waduh, kalau beliau nih pakai apa aja udah Cocok ya, cocok Bu, sebenarnya. bener. Tapi kan beliau memang anggun ya, dan saya dari dulu memang ngefans banget sama Bu Liliana, luar biasa. Jadi saya melihat Ibu seperti royal family aja dengan klasik jewelry, simple tapi elegan. Iya, iya. Jadi kayak one piece of a very good strand seperti ini aja udah going to look very pretty on her Iya gitu. benar. Apalagi Ibu Liliana memang orangnya kan sosoknya elegan, Elegan, ya kan. Jadi simple, memang tapi simple tuh udah luxury. cocok banget buat Ibu Liliana ya, Bu ya. Oke, baiklah. Nah, kalau untuk Ibu Liliana Tanusudibio sendiri nih, menurut Ibu koleksi perhiasan itu bisa nggak sih menjadi investasi, Bu? Oh, bisa banget. Bisa banget ya, Bu ya. Iya. Dari awal saya selalu bicara sama anak-anak muda ya, khususnya kalau beli perhiasan jangan ngelihat model terus beli yang bukan emas gitu loh. Iya. Kan banyak sih kita jewelry yang bukan emas, Iya. tapi harganya juga mahal. Iya, benar sekali. Sudah di atas jutaan juga Iya, gitu. iya. Saya selalu bilang jangan beli seperti itu, lebih baik beli emas tapi bisa disimpan gitu. Jadi ada value-nya. Yes, benar iya kan? sekali. Dan kalau emas itu nggak pernah ada second. Yes. Emas second itu nggak ada. Nggak ada, benar, gitu. benar. Kalau baju kan bisa second, Second, ya. sepatu second, tas second ya, Bu. Kalau emas emas kan nggak ada. Jadi mau dipakai itu Iya. untung terus. Yes. Makin lama makin mahal Benar kan gitu. sekali, benar. Harganya juga terus meningkat ya, Bu, kalau emas Iya. ya, Bu ya. Oke, jadi memang bisa banget ya pemirsa ya, Bisa perhiasan sekali, tuh untuk perhiasan investasi. untuk investasi. Benar. Tapi nggak boleh asal-asal pilih juga ya, Bu Nggak ya. boleh asal pilih. Harus yang punya value pastinya. Oke, baiklah. Lalu selanjutnya, kalau menurut Ibu Liliana sendiri dari semua koleksi nih, Mira South Sea Pearls nih, mana yang paling Ibu suka nih, Bu? Kalau diintip-intip dari sini, Bu. Oh, saya Saya suka semuanya, Bu, kalau saya, Bu. gitu ya. Saya sih suka ya golden Yes, itu golden. bagus. Aha. Golden pearl itu bagus sekali. Pearl itu bagus sekali ya, Bu, kalau golden ya, Bu, ya. Natural iya, golden warna pearl dari golden mutiaranya ya, Bu. Itu very nice ya, khususnya yang besar ya. Pastinya, benar-benar. karena makin besar makin jarang, very rare gitu. Jadi kayak rare ini 20 mm ini Iya, memang it's seperti ini very Sudah rare. jarang very gitu rare. ya, Bu, Bukan ya? sudah jarang lagi, memang one of a kind one of a collection kind. ya. Oke, Jadi ini wow. dibutuhkan waktu Makin bulat makin mahal. Makin bulat, perfect, sempurna perfect, ya, Bu ya. sempurna, Aha. makin Semakin mahal. dan masternya harus bagus. Juga nggak ada lubang-lubang seperti itu. Kalau banyak lubang sih lebih murah Lebih biasanya. murah biasa. Jadi benar harus mulus, harus perfect. Iya, Circle-nya masternya harus harus perfect bagus. ya. Iya. Jadi ibu udah ngerti banget Luar soal biasa, ini Bu. ya. Satsipal udah ngerti sekali. Iya, Luar apalagi biasa, koleksinya luar Bu biasa. Liliana. Karena pasti salah satu koleksinya Ibu Liliana itu juga pasti banyak pearls-nya Bener nih. banget, Mhm. Jadi memang masukan juga mungkin buat saya, buat pemirsa di rumah yang mungkin baru mau mengenal mutiara ya. Iya. Karena mungkin kalau perhiasan orang-orang lebih taunya kan diamond seperti itu. Sedangkan pearl sendiri kalau dilihat-lihat itu klasik sekali ya, benar-benar kita jadi terlihat lebih anggun, terus juga elegan ya, Bu ya. Iya. Dan saya banyak belajar sekali dari Ibu Liliana juga. Makasih Ibu untuk masukannya banyak ya, untuk bagaimana melihat mutiara yang baik, terus juga bagaimana cara pemilihan warna dan lain sebagainya. Oke. Tapi kalau misalnya menurut Ibu Mira sendiri nih ya, anak muda itu masih cocok nggak sih untuk menggunakan perhiasan mutiara? Kan biasa anak-anak masih muda nih ya. Ada yang bilang, tapi kalau mutiara kan mungkin untuk orang-orang yang sudah dewasa. Tapi kalau misalnya kita yang masih ABG gitu, Bu, gimana tuh? Jadi mutiara itu sebenarnya long lifetime ya, very classic. Dan di
saya sekarang lagi memang Mira South Sea Pearls ini punya fine jewelry collection dan yang daily wear, Yes. which is saya buat sesimpel mungkin agar bisa dipakai untuk kalangan muda. Dan untuk next collection kita, kebetulan karena saya suka berkuda, main polo, jadi kita akan launching equestrian collection yang dimana polo collection dimana nanti lebih ke anak muda. Lebih simple, modern dan stylish. Jadi memang saya di sini mencoba merubah mindset karena kebanyakan mutiara itu dipakai sama nenekku atau orang lebih dewasa. Sama orang tua. Sebenarnya enggak, kita pakai jeans. Saya sering pakai jeans, pakai t-shirt dan saya main polo pun masih pakai kalung mutiara klasik aja. Itu sebenarnya mindset aja yang kita harus Rubah ya Bu ya. sedangkan Indonesia itu memang kaya banget dengan mutiara laut kita, makanya saya ingin supaya anak-anak generasi muda kita bisa pakai mutiara. Oke, mungkin boleh nggak sih tips-tips ini terakhir nih ya, tips-tips dari Ibu Liliana Tanusudibio dan juga dari Ibu Mira nih, ada nggak sih tips-tips untuk merawat mutiara? Mungkin dari Ibu Liliana, selaku mungkin koleksi juga ya Bu ya, masih pasti tahu dong Bu kolektor. cara, bagaimana sih Bu cara untuk merawat mutiara Oke, itu Bu? mutiara itu kalau biasanya tidak boleh bersentuhan dengan mutiara yang lain biasanya. Oh gitu, Iya. jadi harus tersendiri ya Bu ya, harus, terpisah ya Bu ya? Harus dirawat sendiri, jadi dikotak-kotakin sendiri gitu. Oke. Dan juga biasanya tidak boleh terlalu tertutup terus di dalam kotak, harus ada angin oke. gitu ya, harus ya seperti itu. Dan tidak boleh kena parfum, itu yang paling, Oke. kalau kena parfum bisa rusak kan mutiaranya. Warnanya akan berubah atau seperti apa itu Bu? Karena mutiara itu gimana ya, itu kan alam ya, Benda kalau- hidup ya. Iya, jadi oksidasi dengan Parfum itu ya, Bu, iya, ya? jadi merusak itunya, lasternya gitu. Oke. Emas pun juga sebenarnya. Emas pun sebenarnya emas juga, iya. apapun itu sebenarnya Iya, kalau lebih kena baik. parfum, ya Jangan boleh. lebih baik Jangan jangan kena disemprot parfum. gitu maksudnya. Kan Benar. kalau pakai lupa nyemprot-nyemprot Iya, kena iya, semua. bener banget. Suka lupa ya Bu, langsung set gitu. Wah, nyemprot Oke, oke. kena semua, apalagi Iya, kalau iya, satu iya. strand gitu kan. Iya, iya, Aduh, bisa burem semua. Nanti hilang pudar warnanya ya Bu ya, benar pudar. Benar-benar. Jadi nggak mudah sih, mutiara harus benar-benar take care. Tapi kalau jatuh sih dia nggak apa-apa. Oh kalau jatuh dia nggak mudah pecah ya Bu ya, Nggak cuman pecah untuk dia. perawatannya saja Perawatannya ya. harus Sering benar-benar dipakai sih. sering dipakai ya. Karena itu dia nyampur Oilnya dengan- ya, Bener banget. dengan oilnya kita. Oke. oil kita semakin shiny. Iya. Semakin dipakai semakin shiny. Semakin sering dipakai, semakin sering kita mungkin Sayang-sayang. aktivitas. Jadi iya kan, jadi lebih ini ya warnanya lebih terlihat lebih muncul gitu ya Bu ya. Iya, bersatu dengan oil badan kita kali ya. Oke. Dari- Tapi berarti semakin jarang dipakai warnanya tidak akan semakin mengkilap gitu ya Bu ya. Bener juga. Makin jarang-jarang dipakai makin jarang mengkilap gitu. Jadi memang harus sering-sering gitu. Ya kalau dipakai ya bisa lebih baik. Lebih baik lagi. bener. Oke, baiklah. Itu tadi tips dari Ibu Liliana ya pemirsa Dari ya. Ibu Samira Dari dong, Ibu Bu. Mira coba langsung. Kita langsung dari ahlinya nih. Sekarang saya Ahlinya ingin mendengar nih. dari ahlinya seperti apa sih Bu tips untuk merawat mutiara Waduh, yang baik. rasanya ini udah disampaikan semua sama Bu Liliana tadi. Luar biasa. Ada tambahan sedikit. Jadi memang mutiara ini adalah the only one living gemstone. Jadi Yes. precious gemstone itu hanya satu-satunya yang dari makhluk hidup. Maka dari itu mutiara ini masih bernafas, masih breathing. Jadi ada pori-porinya. Iya. Jangan disimpan di brankas terlalu lama. Selalu dikeluarin atau dipakai. Dan setelah dipakai, karena kan sering kita pakai foundation, perempuan ya. Lagi. Jadi itu dilap aja dengan soft cloth yang kalau di produk kami dalam boxnya Mira South Sea Pearls itu sudah lengkap. Ada di situ cara untuk membersihkan, cara menyimpan dan soft cloth-nya sendiri agar bisa terus selesai dipakai itu dilap aja. Oke. Gitu. Jadi Itu perawatan aja, cukup simple. dilap aja gitu ya sebenarnya. Dan jangan kena Parfum. chemical. Chemical, Iya, itu perfume. number one sih karena bisa mengurangi lasternya. Oke, jadi bisa merusak mutiaranya ya Bu ya. Iya. Oke, baiklah tadi pemirsa ya sudah mendengar langsung dari ahlinya ya kan bagaimana cara untuk merawat mutiara. Dan tidak terasa juga nih ya, kayaknya kita sudah banyak berbincang-bincang ya Bu ya, sudah banyak topik yang kita angkat dan tentu kita berharap semoga apapun yang kita bawa hari ini dapat bermanfaat untuk para pemirsa di rumah. Well, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liliana Tanusudibio, kepada Ibu Mira juga untuk waktunya sudah hadir di sini untuk berbincang-bincang. Terima kasih Ibu. Jadi kita lebih
banyak tahu lagi nih Bu mengenai macam-macam kalau bersama dengan Ibu Lilian tadi mulai dari UMKM ya Bu ya, usaha, hobi sampai dengan perhiasan. Dan dari Ibu Mira kita mendapat pengetahuan seputar mutiara ya dari Laut Selatan Indonesia. Oke, baiklah pemirsa, dan tentunya kita berharap seperti tadi semuanya itu pastinya akan bisa menjadi lebih baik lagi apabila kita terus berusaha, kita tidak pernah patah semangat. Dan akhir kata, kurang lebih sudah 1 jam kita bersama, kami harus pamit undur diri. Tentunya saya Dea Amelia beserta dengan Ibu Liliana Tanusudibio. Thank you, Dia. Beserta dengan juga Ibu Mira, kita pamit undur diri. Dan untuk pemirsa di rumah harus terus nih ya menantikan siapakah kira-kira yang akan menjadi tamu kami berikutnya. Sabar ya Bu ya. Nanti pasti ada lagi dong tamu-tamu yang pastinya akan menginspirasi kalian semuanya. Semoga bincang-bincang hari ini dapat bermanfaat nih ya pastinya untuk kita semuanya dan juga untuk pemirsa di rumah. Well, dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita hari ini ya kan, dimana kita sudah ngeteh-ngeteh seru bersama dengan Brumiti ya Bu ya. Tadi ada Bali Green Tea, enak sekali tehnya ya kan, teh premium organik dari Bali. Lalu juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sasa yang menjadi brand bumbu dapur terdepan Indonesia yang telah mendukung acara hari ini. Dan tentunya spesial sekali kepada Mira South Sea Pearls, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Mira juga untuk waktunya. Usaha mutiara lokal berkualitas tinggi yang dipanen dari Laut Selatan Indonesia. Terima kasih sudah mendukung acara sore hari ini ya Ibu ya. Terima kasih banyak, dan bagi para pemirsa semua yang sudah menyaksikan acara hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih dan dukung terus ya High Tea with High End pastinya nih ya yang sudah berkolaborasi dengan RCTI Plus. Jadi harus selalu nonton RCTI Plus juga. Baiklah, dan jangan lupa untuk memfollow Instagram dari @highendmagazine untuk tahu nih kira-kira update terbaru apa sih dari program-program lainnya kami, atau siapa ya kira-kira bintang tamu selanjutnya. Pasti penasaran kan? Makanya harus di follow Instagramnya, jangan lupa. Well, akhir kata kami semua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.